Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Senin 19 Juni 2023. Sari Berita. Inovasi Gerugiwa Inline, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ND masuk nominasi kompetisi inovasi pelayanan publik nasional tahun 2023. Sejak tahun 2017, kelompok warga peduli kelestarian penyu Desa Nangabere Kabupaten Manggarai Barat sudah melepas hampir 2.000 ekor penyu ke laut. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Inovasi Gerugiwa Inline, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ND masuk nominasi kompetisi inovasi pelayanan publik nasional tahun 2023. Seperti yang dilaporkan Suimam. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ND Lambertus Sigasare kepada RRI Sabtu 17 Juni 2023 mengatakan inovasi Gerugiwa Inline gerai urusan pelanggan insan wajib Adminduk terintegrasi dan online ini sebelumnya pernah menjadi juara di tingkat kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat NTT tahun 2022 kemarin, dan pada tahun 2023 inovasi ini kembali mengikuti kompetisi tingkat nasional. Dijelaskan dari 2.135 inovasi yang diikutsertakan di dalam tingkat nasional yang berhasil masuk dalam seleksi administrasi itu, ada sebanyak 228 inovasi, yang mana inovasi Gerugiwa Inline masuk dalam nominasi tersebut. Dari 228 ini nanti tim panel independen ini akan menseleksi lagi untuk masuk ke top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023. Menurutnya, mudah-mudahan inovasi dari Dinas Dukcapil Kabupaten ND ini dapat terpilih dan masuk dalam finalis top inovasi pelayanan publik tahun 2023. Kami mohon doa dukungannya, mudah-mudahan inovasi dari Kota Rahim Pancasila ini bisa masuk mewakili NTT ke top 99. Ya, tapi memang kami tahu bahwa sangat sulit karena ini kita bersaing dengan kabupaten kota, provinsi di seluruh Indonesia. Ia melanjutkan, terkait masuknya inovasi Gerugiwa Inline, pihaknya sudah merasa bangga karena dari awal minimal inovasi ini masuk di dalam nominasi dan target itu sudah tercapai, sehingga kalau memang bisa lolos ke tahap selanjutnya, itu sudah sangat istimewa. Ditambahkan, layanan inovasi Gerugiwa Inline terbilang unik karena dapat mengintegrasikan beberapa layanan menjadi satu layanan terintegrasi dan online dalam satu gerai layanan, di mana prosedur pengurusan dokumen mulai dari pengajuan berkas, verifikasi, validasi, pencetakan dan pengambilan atau pendistribusian dokumen Adminduk dilakukan dalam satu gerai layanan. Beralih ke informasi lainnya, sejak tahun 2017, kelompok warga peduli kelestarian penyu Desa Nangabere Kabupaten Manggarai Barat sudah melepas hampir 2.000 penyu ke laut. Informasi selengkapnya disampaikan Epi Wahab. 1 minggu belakangan ini sudah ada 3 sarang yang sudah menetas, dan itu ada 300 tukik yang saat ini sedang kami besarkan di bak pembesaran. Konservasi penyu Desa Nangabere, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang diberi nama Beo Lejong Penyu ini merupakan sekelompok warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat Bangko Bersatu di Desa Nangabere, dan kegiatan ini berlangsung sejak tahun 2017 dengan total sejauh ini hampir 2.000 tukik yang sudah dibebas lepaskan ke laut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Ikatan Pemuda Peduli Konservasi Fadil Mubarok kepada RRI. Konservasi penyu ini dimulai sejak 2017 silam. Inisiator pertamanya itu oleh kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Bangko Bersatu. Mulai kegiatan dari kegiatan monitoring penyu sepanjang pantai, kemudian pemindahan telur ke penangkaran semi alami yang sederhana, kemudian pemantauan masa inkubasi dan pelepas tukik ke laut. Masih berjalannya waktu dan kegiatan ini dilakukan secara swadaya. Kemudian kami di tahun 2021 lahir kelompok
Ikatan Pemuda Peduli Konservasi. Jadi kelompok ini datang guna mendukung keberlangsungan kegiatan ini dan mencoba mengkampanyekan secara luas ke masyarakat, baik secara offline maupun online. Dan kehadiran kelompok Ikatan Pemuda Peduli Konservasi ini mendapat sambutan baik dari beberapa perusahaan pemerintah dan mendukung kegiatan ini lewat pendanaan. Sejak terbentuk pada tahun 2017 dan menjadi kegiatan swadaya masyarakat, sehingga pada tahun 2021 terbentuklah Ikatan Pemuda Peduli Konservasi yang membantu masyarakat untuk mengkampanyekan kegiatan konservasi penyu di Desa Nangabere secara offline dan online, dan untuk mendapatkan sponsor dari pemerintah dan juga perusahaan swasta, sehingga pada saat ini telah terbangun beberapa fasilitas penunjang kegiatan untuk pelestarian penyu, dan bahkan untuk fasilitas pembangunan rumah yang akan digunakan sebagai tempat edukasi untuk para pengunjung yang datang berkunjung, berupa perpustakaan mini untuk menambah informasi dan wawasan. Sebelumnya, kelestarian penyu di Desa Lembor Selatan ini terancam karena warga mengambil telur penyu dan menangkap penyu untuk dijual atau dikonsumsi. Lanjut, Fadil menambahkan bahwa sekarang warga tidak lagi mengambil telur penyu dan menangkapnya untuk dijual atau dikonsumsi berkat upaya penyuluhan dan edukasi yang terus dilakukan untuk melestarikan populasi penyu di Desa Nangabere ini, dan berharap kedepannya ini bisa menjadi salah satu spot wisata edukasi di Kabupaten Manggarai Barat, dan dukungan baik dari masyarakat maupun pemerintah akan semakin meningkat. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ende memberikan apresiasi kepada segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Atma Reksa yang terus berkiprah dan telah membantu pemerintah Kabupaten Ende dan juga kabupaten lainnya dalam memberikan kontribusi positif untuk menciptakan generasi yang cerdas. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Atma Reksa Ende kembali melepas 118 sarjana agama Katolik pada Jumat 16 Juni 2023. Acara wisuda dihadiri Fikjen Keuskupan Agung Ende, RD Yosef Daslan, Asisten 3 Setda Ende Hiparkus Happy, Ketua Yayasan Persekolahan Santo Petrus, Ketua Stipar, serta orang tua mahasiswa dan para dosen Stipar. Bupati Ende dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten 3 Sekda Ende Hiparkus Happy mengatakan pemerintah Kabupaten Ende memberikan apresiasi kepada segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Atma Reksa Ende yang terus berkiprah dan telah membantu pemerintah Kabupaten Ende dan juga kabupaten lainnya di mana memberikan kontribusi positif untuk menciptakan generasi cerdas. Hiparkus Happy mengatakan cita-cita untuk diwisuda menjadi sarjana bagi seorang mahasiswa merupakan sebuah visi dari sekian visi perjuangan ketika memasuki dunia kampus. Seorang mahasiswa akan dibayangi cita-cita untuk segera diwisuda dan mendapatkan gelar sarjana yang selanjutnya dapat memperoleh kesempatan untuk bekerja. Dijelaskan Hiparkus Happy, kehadiran sarjana agama dari lembaga pendidikan tinggi Stipar harus bisa memberikan ruang lebih ketika berada di tengah masyarakat dan harus bisa menjadi motivator terutama dalam membantu dan membangun semangat dan daya juang masyarakat agar siap berkompetisi dengan kemajuan zaman. Kepada para wisudawan, Asisten 3 Setda Ende menitip pesan jadikan diri sebagai tuai dalam masyarakat walaupun sebuah pekerjaan kecil dan raihlah mimpi besar dimulai dari kebaikan hal-hal kecil dan yakinlah kesuksesan pasti akan diraih. Kepolisian Resort Manggarai Barat telah membentuk Satuan Tugas Satgas terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dibentuk pada tanggal 8 Juni 2023 lalu. Pembentukan Satgas ini seiring perintah dari Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dan juga menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dalam mengungkap kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Presiden dalam mengungkap kejahatan perdagangan manusia di Indonesia berharap tim Satgas TPPO membentuk
yang dibentuk oleh Polres-Polres termasuk di Polres Mabar ini bisa menjadi sarana untuk menangkap para sindikat dan dapat mencegah serta melindungi korban TPPO. Manggarai Barat yang merupakan kawasan destinasi pariwisata super prioritas juga sangat berpotensi terjadinya TPPO meskipun sifatnya masih lokal dalam negeri. Sebelumnya di akhir tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan Desember, Polres Manggarai Barat pernah menggerebek sebuah rumah penampungan di Kelurahan Waiklambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menggagalkan dugaan upaya TPPO dengan korban sebanyak 14 orang yang akan dikirim ke luar negeri melalui Provinsi Kalimantan Barat. Masih terkait dengan TPPO, pendengar, Satuan Tugas Penegakan Hukum Satreskrim Polres ND kembali berhasil mengungkap kedua tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan cara menawarkan pekerjaan migran Indonesia atau PMI untuk dikerjakan ke Arab Saudi pada Sabtu 17 Juni 2023 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Yance Y. Kadiaman SH mengatakan kedua tersangka Do alias Doa dan Y alias Mamalia ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 di ND yang mana kedua tersangka ini mengirimkan tenaga kerja ke Arab Saudi dengan gaji 3 juta rupiah sampai 4 juta rupiah per bulan. Dan setelah disetujui, maka tersangka meminta data pribadi PMI berupa KTP dan kartu keluarga untuk mengurus kartu vaksin sebagai persyaratan dokumen yang harus dibawa ke Jakarta. Setelah data tersebut diperoleh, maka selanjutnya PMI siap diberangkatkan ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, PMI ditampung selama 3 sampai dengan 4 minggu di tempat penampungan yang telah disiapkan oleh HMB dan Y sambil menunggu pengurusan paspor dan visa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi. Dan setelah berhasil memberangkatkan PMI, maka kedua tersangka akan memperoleh keuntungan sebesar 2 juta hingga 5 juta rupiah per PMI. Dijelaskannya, dari hasil pengakuan kedua tersangka selama bekerja telah mengirim pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dari tahun 2021 sampai tahun 2023, di mana untuk tersangka Do telah mengirimkan 13 orang PMI, sementara Y mengirim 20 orang PMI. Ia melanjutkan, kedua tersangka telah ditahan di Mapores ND karena telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana. Ditambahkan, kedua tersangka melakukan perekrutan tenaga kerja dan dikirim ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah dari tangan tersangka dalam proses penyidikan. Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 unit handphone dan 2 buah buku rekening bank, 2 kartu ATM, dan 1 buku paspor. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Saudara, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia ke-77, Polres Manggarai Barat menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 gratis bagi masyarakat, seperti yang dilaporkan Asti Dohu. Menyambut Hari Ulang Tahun Polri ke-77 pada 1 Juli 2023, Kepolisian Resort Manggarai Barat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, salah satunya pemberian vaksin COVID-19 di Klinik Polres Manggarai Barat. Wakil Kepala Polisi Resort Manggarai Barat, Wakapolres Kompol Budi Gunaputra mengatakan, kegiatan vaksinasi COVID-19 merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap bahaya COVID yang sampai sekarang masih terus dilakukan untuk pencegahan agar masyarakat Indonesia bebas COVID. Kegiatan ini sebenarnya rutin dari Polres Manggarai, tapi karena berdekatan dengan HUT
Polri. Jadi kita sekalian dengan dalam rangka menyambut Polri. Sementara itu, Kepala Seksi Kedokteran Polres Manggarai Barat, Dr. Yoga menjelaskan, kegiatan vaksinasi dilaksanakan untuk membantu masyarakat Manggarai Barat yang belum tervaksin. Khususnya di Manggarai Barat ini belum semua masyarakat juga tervaksin. Kalau vaksin yang diberikan itu jenisnya Sinovac. Sinovac ini kemarin kita sudah dapat arahan dari kementerian, dia ini bisa digunakan untuk semua vaksin, dari vaksin 1, 2, sampai untuk vaksin boosternya. Yoga menerangkan kegiatan vaksinasi terbuka untuk umum bagi masyarakat yang berusia minimal 18 tahun dengan membawa fotokopi KTP atau identitas diri lainnya seperti kartu keluarga. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Kamis 15 sampai 16 Juni 2023 di Klinik Polres Manggarai Barat. RRI Labuan Bajo, Astidohu melaporkan. Pendengar, berikut kami sampaikan komentar pagi ini yang akan menyoroti tentang benang khusus kasus rabies di Flores yang disampaikan oleh Burhanuddin Ramadlan. Selamat pagi pendengar. Komentar RRI Indo minggu ini menyoroti soal kembali maraknya kasus gigitan anjing rabies di Pulau Flores. Bersama saya Burhanuddin. Pendengar, anjing merupakan salah satu hewan penular rabies selain kucing dan monyet. Untuk masyarakat Flores, anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang tidak terpisahkan karena menjadi penjaga rumah, berburu, dan bagian dari ritual adat. Jadi sangat sulit untuk dihilangkan keberadaannya bagi masyarakat Flores. Sejak virus rabies masuk ke Flores 26 tahun lalu, sudah banyak manusia korban meninggal akibat gigitan anjing rabies. Di Kabupaten Ende, data menunjukkan jika sebanyak 497 warga Ende terkena gigitan hewan menular rabies atau HPR sejak bulan Januari hingga bulan Mei 2023 ini. Pemerintah pernah mengambil langkah ekstrim dengan menembak semua anjing yang ada untuk mencegah penularan. Upaya ini sempat membuahkan hasil dan kasus rabies mereda. Namun tidak berlangsung abadi. Rabies kembali muncul seiring naiknya tingkat pertumbuhan jumlah anjing peliharaan masyarakat Flores. Selama 26 tahun, rabies hilang dan muncul silih berganti. Menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya dan langkah apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Apakah sudah dilakukan dengan benar, seperti pemberian vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies secara berkala untuk semua HPR khususnya anjing? Karena kalau sudah dilaksanakan dengan benar, tentunya tidak akan terjadi lagi kejadian luar biasa akibat virus rabies. Kalau memang belum maksimal dan tepat formulasinya, sangat disayangkan karena korban harus terus berjatuhan setiap kasus rabies terjadi. Sekian komentar dan selamat pagi. Saudara, komentar juga mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.